Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 175, 268 miliar. Tidak hanya dia yang merasa mustahil. Tidak ada yang percaya kalau Valentino sanggup mengeluarkan 12 miliar. Namun, kenyataan di depan mata ini membuat mereka harus percaya. Jelas-jelas itu rumah yang kita pilih duluan. Wanita cantik itu sangat tidak senang. Dia langsung berteriak. Jelas-jelas kami yang membeli duluan. Atas dasar apa kamu yang membelinya? Kamu kira kamu bisa melakukan apapun karena kamu kaya? Valentino melirik wanita di samping sambil berkata dengan licik. Bukankah kamu yang mengajariku sebelumnya di kamar mandi? Maaf, kaya memang bisa melakukan apapun. Kata-kata Valentino langsung membuat wanita cantik ini terdiam. Nyonya, mohon jangan mengganggu suasana hati klien kami. Terima kasih atas pengertiannya. Kini, manajer penjualan berjalan kemari sambil memberitahu wanita cantik ini. Mereka hampir saja kehilangan klien penting ini karena wanita ini. Sebelumnya dia mengatakan kalau Valentino mengintipnya, bahkan menyuruh orang untuk mengusirnya. Saat itu memang banyak yang percaya karena Valentino kelihatan seperti orang miskin. Namun, sekarang ini menjadi lelucon. Dengan kekayaan Valentino, bagaimana mungkin dia mengintip wanita cantik ini? Dia bisa mencari wanita manapun dengan uangnya. Misalkan sales wanita perumahan di Jing Oriental. Beberapa dari mereka bahkan bisa memberikan pelayanan lain jika pembeli itu bisa memberikan bayaran yang bagus. Sekarang semua orang juga menyadari kalau sebelumnya wanita ini hanyalah memfitnah Valentino. Wanita cantik itu mengertakkan giginya sambil menundukkan kepala. Tuan Valentino yang terhormat, karyawan kami akan membawamu melihat villa ini. Manajer penjualan berbalik badan sambil berbicara dengan Valentino. Benar, Tuan Valentino. Ayo kita pergi melihat villanya. Aku juga akan memberimu kuncinya. Ucap Vivi. Tidak perlu. Valentino melambaikan tangannya untuk menolak. Manajer penjualan dan Vivi tertegun. Apa maksud Valentino? Aku tidak tertarik dengan rumah ini. Ini hanya villa pinggiran untuk memuaskan kesombongan orang tertentu. Selera seperti apa yang bisa menyukai rumah seperti ini? Haha. Valentino tertawa licik sambil melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Kamu! Wanita cantik itu mulai marah. Mereka memilih rumah ini dengan teliti. Valentino malah mengatakan selera mereka rendah. Dia sungguh mempermalukan mereka. Manajer penjualan juga tersenyum dengan canggung. Meskipun dia sedikit tidak senang karena rumah ini dikatakan biasa saja, dia juga tidak berani mengatakan apa-apa. Sekarang Valentino sudah melunasinya. Jadi rumah ini adalah milik Valentino. Walaupun Valentino mengatakan rumah ini buruk atau mengatakan rumah ini adalah pembuangan sampah juga tidak ada hubungan dengan orang lain. Sombong sekali. Kalau kamu memang kaya, kamu seharusnya beli villa di pusat perumahan di Jing Oriental. Wanita cantik itu berteriak dengan marah. Dia berteriak sambil menunjuk miniatur model bangunan. Valentino melihat mengikuti arah jari tangan wanita itu. Ini adalah miniatur model bangunan raksasa. Semua rumah daerah orang kaya di perumahan di Jing Oriental tertata di sini. Di bagian paling luar adalah apartemen, hampir sama dengan daerah perumahan. Berjalan lebih dalam akan ada banyak villa. Apartemen di sekitar mengelilingi villa di tengah sehingga menunjukkan kemewahan daerah villa. Villa yang dibeli Valentino tadi adalah villa yang berada di paling pinggir. 12 miliar hanya bisa membeli villa di paling pinggiran. Kelas villa yang berada di dalam lebih mewah, tidak hanya luas, bahkan gaya dan konstruksinya tidak bisa dibandingkan dengan villa yang ada di pinggiran. Villa yang berada di pusat seperti sebuah istana. Dilihat dari modelnya saja sudah sangat megah. Luasnya setidaknya 5 kali lipat dari villa lain. Ini bukanlah villa, ini adalah istana pribadi. Tempat ini tidak hanya memiliki lahan yang luas, bahkan ada kolam renang buatan, taman bunga buatan, dan lainnya. Jika dikatakan villa di sekitar hanya bisa dihuni menteri, maka villa 6 lantai di bagian tengah ini adalah istana raja. Valentino hanya melihat sekilas, tapi sudah merasa itu cukup bagus. Angel pasti akan menyukainya. Villa 6 lantai seharusnya punya kamar yang cukup kan? Melihat Valentino menatap villa itu tanpa bersuara, wanita cantik itu menyindir lagi. Beberapa klien dan sales di sekitar juga mulai berbisik. Cekaka!
Itu adalah villa paling pusat. Hanya dari luasnya saja setidaknya 5 kali lipat dari villa lain. Apalagi status kedudukannya. Kamu jangan bermimpi mendengar jika harga villa di sekitar pusat saja sudah mencapai 20 miliar. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk menanyakan harga villa di pusat ini. Orang yang bisa membeli villa ini pasti orang yang sangat hebat di kota Neo. Sudahlah, meskipun Tuan Valentino sanggup membeli villa 12 miliar, dia tidak mungkin sanggup membeli villa di pusat. Orang-orang di sekitar tidak berhenti membicarakannya. Mereka semua beranggapan, meskipun Valentino kaya, dia tidak mungkin sanggup membeli villa di pusat ini. Mereka bahkan tidak berani bermimpi tentang villa pusat ini. Berapa harga villa ini? Valentino langsung bertanya. Tuan Valentino, Anda? Vivi sedikit kebingungan, apakah Valentino memang berencana untuk membeli villa ini? Orang-orang di sekitar juga terkejut, kemudian mereka langsung tersenyum licik. Kamu berani bertanya tentang harganya, tapi apa kamu sanggup membelinya? Apa kamu tidak takut harganya membuatmu terkejut? Berapa harganya? Valentino bertanya sekali lagi. Ini? Vivi sangat kebingungan. Selama 2 tahun dirinya bekerja di Departemen Pemasaran Perumahan di Jing Oriental. Ini pertama kalinya ada yang menanyakan harga villa pusat. Mereka bahkan tidak merekomendasikan villa pusat ini kepada klien karena takut klien terkejut. Maka itu pertanyaan Valentino membuatnya terkejut. Manajer penjualan melihat Vivi terdiam, dia langsung berjalan kemari. Tuan Valentino, harga villa ini adalah 268 miliar. Meskipun manajer penjualan sangat tenang, tapi dia juga kurang percaya diri saat mengatakannya. Villa seharga 200 miliaran. Apa kamu percaya dengan harga ini? Sesti? Setelah manajer penjualan mengatakan harganya, semua orang di aula langsung menghela napas panjang. Mereka semua tahu kalau villa pusat pasti mahal, tapi mereka tidak menyangka bisa semahal ini. Rumah seperti apa yang bisa mencapai harga 200 miliaran? Apakah dibuat dari emas? Wanita cantik juga sangat terkejut, tapi wajahnya tersenyum kembali. Baguslah kalau mahal. Bukankah semakin mahal maka Valentino semakin tak sanggup membelinya? Valentino, bukankah kamu kaya? Belilah villa pusat ini. 268 miliar? Valentino mengerutkan alisnya. Bab 176, kenapa murah sekali? Benar, Tuan Valentino. Ini adalah rumah kelas atas, di dalamnya sudah direnovasi sepenuhnya dan siap dihuni kapan saja. Hanya dari perabotannya saja sudah mencapai 40 miliar, ini pasti bisa memenuhi semua permintaan Anda. Manajer penjualan takut Valentino merasa sembarangan menetapkan harga, jadi dia langsung menjelaskannya. Dia juga tahu kalau villa ini sepadan dengan harganya, harga awal mereka adalah 600 miliar. Hanya saja tidak pernah ada yang menanyakannya, jadi harganya baru terpaksa diturunkan. Jadi, harga ini? Manajer penjualan masih ingin menjelaskannya, tapi Valentino langsung memotong pembicaraannya. Bukan, maksudku kenapa murah sekali? Valentino mengerutkan alisnya dan bertanya dengan serius. Kata-kata ini membuat semua orang tertegun. Valentino mengatakan 268 miliar terlalu murah. Apakah dia salah mengerti terhadap arti dari 268 miliar? Tuan Valentino, maksud Anda? Manajer penjualan tertegun. Maksudku kenapa villa ini murah sekali? Ini berbeda dengan yang kupikirkan. Valentino mengatakan dengan santai. Dia bukannya untuk sok kaya, tapi memang ini yang dipikirkannya. Sesuai harga area orang kaya perumahan di Jing Oriental, villa lainnya seharga 12 miliar tidaklah mahal. Villa pusat 6 lantai dengan furnitur lengkap baru seharga 260 miliaran saja. Ini membuat Valentino merasa ada yang aneh dengan rumah ini. Makanya bisa semurah ini. Apa? Ini memang sangat murah? Manajer penjualan juga terkejut. Dia bahkan meragukan dirinya salah mengatakan sebagai 26 miliar. Memang sangat murah? Apakah rumah ini bermasalah? Tanya Valentino. Tidak, tidak. Tuan Valentino tenang saja, villa ini tidak masalah. Villa ini tidak ada yang pernah masuk selain karyawan kami yang masuk untuk membersihkannya. Manajer penjualan langsung berkata. Oh, kalau begitu. Valentino terdiam sebentar, dia langsung mengeluarkan kartunya dan berkata. Debit saja. Semua orang terkejut lagi. 268 miliar di debit begitu saja? Jika 12 miliar langsung dibayar lunas masih bisa diterima, tapi ini 200 miliaran.
Bukankah dia sedang bercanda? Apakah limit kartunya begitu tinggi? Semua klien di sini, termasuk beberapa bos besar, jika per hari bisa menggunakan 20 miliar saja, sudah termasuk sangat bagus. Sekarang Valentino malah mau langsung membayar 200 miliar. Tuan Valentino, ini apa Anda tidak ingin memahami struktur villa ini dan fasilitas lainnya? Vivi bertanya dengan terkejut. Kalau kamu beli sawi putih, apakah kamu menanyakan asal produksinya, pupuk yang digunakan, dan waktu untuk menanam? Valentino bertanya dengan serius. Semua orang langsung terdiam saat mendengar kata-kata Valentino. Ada banyak orang yang sangat terkejut. Inilah yang dinamakan orang yang tidak pamer paling mematikan. Benar. Villa 12 miliar bagimu seperti sebuah sawi putih. Apakah villa mewah seharga 200 miliaran ini bagimu juga seperti sawi putih? Sebenarnya sekaya apa dirimu ini? Atau kamu hanya sedang sok hebat? Tapi Tuan Valentino, kartu Anda. Setelah manajer penjualan merespon kembali, dia sangat semangat, tapi di saat bersamaan juga diikuti dengan rasa khawatir. Mungkin bisa, kamu coba saja. Valentino berkata dengan tenang. Dengan status dan kekayaannya sekarang tentu saja bisa mendapatkan hak istimewa. Sebenarnya dia bisa saja membuka sebuah bank. Jadi bank mana yang masih berani memberinya limit? Baik. Tuan Valentino, kamu tunggu sebentar. Manajer penjualan langsung mengambil kartu bank Valentino. Dia sekali lagi menggeseknya di mesin EDC. Valentino memasukkan kata sandinya sekali lagi. Dia benar bisa memberikan 200 miliar. Wanita centil itu mengomel karena tidak senang. Orang lain malah terus-menerus memelototi tempat ini. Ini tidak hanya membuktikan transaksi 200 miliar. Ini juga menandakan villa pusat 6 lantai di perumahan di Jing Oriental akan segera terjual. Ini adalah momen bersejarah. Kali ini, mesin EDC berputar selama belasan detik baru merespon. Shoot! Pembayaran berhasil, transaksi debit 260 miliar berhasil. Mesin EDC mengeluarkan suara. Sesti? Semua orang di tempat sekali lagi sangat terkejut. Valentino benar-benar berhasil membayarnya. 200 miliar dibayar begitu saja? Sebenarnya, siapa Valentino? Bukankah 268 miliar? Valentino kebingungan. Barusan dia dengan jelas mendengar bahwa pemotongan transaksi adalah 260 miliar, tidak ada akhiran 8. Tuan Valentino, saya secara inisiatif membulatkannya. Semoga Anda jangan menolak. Manajer penjualan mengatakan dengan sangat bahagia. Sekarang dia merasa sangat bahagia. Valentino dalam 1 jam membeli 2 buah villa. Nilai penjualan ini akan menjadi peringkat pertama di seluruh kota Neo. Di kota Neo terdapat beberapa departemen pemasaran perumahan di Jing Oriental. Begitu banyak departemen berusaha untuk menjual villa pusat ini, akhirnya malah dijual oleh dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Terhadap masalah harga, dia sebagai penanggung jawab daerah ini tentu saja punya hak ini. Valentino malah dalam sekejap membeli 2 buah villa, jadi tidak masalah untuk memberikan potongan sebanyak apapun. Kalau Valentino sejak awal bilang mau membeli villa pusat, dia bahkan boleh langsung memberikan villa 12 miliar tersebut kepadanya. Tuan Valentino, apakah Anda masih ada permintaan lain? Kalau tidak, bagaimana jika kita tanda tangan kontrak sekarang? Saya akan membuatkan bukti properti untuk Anda. Manajer penjualan menggosokkan kedua tangan dengan semangat. Berikan aku kuncinya. Aku akan pergi melihat-lihat kalau sedang punya luang dan jika aku puas, aku baru akan menandatangani kontraknya. Valentino menjawab dengan santai. Maksud Valentino sangat sederhana, aku akan beli kalau puas, kalau tidak puas kalian harus mengembalikan uangku. Manajer penjualan tertegun saat mendengarnya, setelah itu dia langsung menyetujuinya. Meskipun sekarang Valentino sudah melunasinya, dia juga tidak berani untuk melarikan uangnya. Manajer penjualan tidak percaya kalau ada orang seperti Valentino yang bisa mengeluarkan 200 miliar sesuka hati. Dia tidak akan berani melarikan uang dari orang seperti ini. Tuan Valentino, ini kunci dari kedua villa. Anda boleh mengunjunginya setiap saat, silakan menghubungi saya kalau ada yang perlu ditanyakan. Telepon kami semuanya tetap aktif 24 jam untuk Tuan Valentino. Manajer penjualan mengatakan hal itu dengan penuh hormat. Tuan Valentino silakan menghubungi kami kapan saja. Belasan sales wanita membungkukkan badan terhadap Valentino. Meskipun bonus villa ini akan diberikan kepada Vivi. Namun, mereka semua juga mendapat keuntungan yang tidak sedikit. Sekarang mereka berhasil menjual villa pusat ini, jadi penghargaan akhir tahun pasti milik mereka. Semua ini diberikan oleh Valentino kepada mereka,
Jadi mereka sangat berterima kasih kepadanya